Santet pembawa penyakit. Santet ini adalah salah satu bentuk ilmu hitam yang bertujuan untuk menimbulkan gangguan kesehatan pada korban melalui cara-cara gaib. Penyakit akibat santet ini seringkali muncul tiba-tiba, sulit disembuhkan dengan pengobatan konvensional, dan bisa juga diatasi melalui intervensi spiritual. Santet jenis ini bekerja dengan mengirimkan energi negatif atau makhluk halus tertentu ke tubuh korban, menyebabkan gejala seperti demam tinggi tanpa sebab, nyeri kronis, atau bahkan penyakit aneh yang tidak dikenal dalam dunia medis. Santet pembawa penyakit telah ada di zaman kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara, di mana ilmu hitam digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan musuh atau sebagai bentuk balas dendam. Praktek ini biasanya dilakukan oleh dukun atau orang yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi dengan menggunakan media seperti boneka, paku, rambut korban, atau benda-benda personal lainnya. Menurut penelitian antropologis, kepercayaan terhadap santet membawa penyakit terutama kuat di masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah. Ketika masyarakat sakit tanpa penyebab yang jelas, masyarakat cenderung menyalahkan faktor gaib daripada mencari penjelasan medis. Maka contoh kasus pada santet ini adalah terjadi di desa Jawa Timur pada tahun 2017. Seorang petani di Banyuwangi tiba-tiba mengalami pembengkakan di sekujur tubuhnya setelah bertengkar dengan tetangganya. Dokter tidak menemukan diagnosa yang jelas dan keluarga korban curiga bahwa ia telah menjadi target santet. Setelah dibawa ke seorang paranormal, terungkap bahwa ada benda tajam atau paku dan jarum yang secara gaib dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui ilmu hitam. Setelah dilakukan ritual tolak bala, kondisi korban berangsur membaik. Santet pendarahan. Santet ini adalah satu bentuk ilmu hitam yang bertujuan menyebabkan korban mengalami pendarahan abnormal tanpa penyebab medis yang jelas. Pendarahan ini bisa terjadi melalui hidung, mulut, telinga, kulit, atau bahkan organ dalam tanpa luka fisik. Dalam dunia mistik Nusantara, santet jenis ini diyakini bekerja mengirimkan energi negatif atau makhluk halus yang menggerogoti tubuh korban dari dalam. Berbeda dengan penyakit medis seperti hemofilia atau gangguan pembekuan darah, pendarahan akibat santet biasanya tiba-tiba tidak wajar, tidak berhenti meski diobati secara medis, sering disertai gejala gaib seperti mimpi buruk atau merasa ditakuti makhluk halus. Contoh kasus pada santet ini adalah terjadi di Bayumas. Dalam budaya Bayumas, sirep adalah santet yang membuat korban mengeluarkan darah dari pori-pori kulit. Kasus tahun 2017 menimpa seorang penjaga hutan yang menolak suap. Setelah diruqyah, keluarganya menemukan paket berisi tanah kuburan dan paku berkarat di pekarangan rumahnya. Santet penghalang pernikahan. Santet penghalang pernikahan adalah bentuk ilmu hitam yang bertujuan untuk menggagalkan atau menghambat proses pernikahan seseorang melalui gangguan gaib. Santet ini bekerja dengan menciptakan berbagai rintangan, melalui dari konflik tidak wajar antara calon pasangan, hilangnya ketertarikan secara tiba-tiba, hingga muncul masalah finansial atau kesehatan yang menghilangi proses pernikahan. Dalam tradisi mistik Nusantara, santet jenis ini dikenal sebagai bentuk guna-guna pemisah. Maka santet penghalang pernikahan telah ada di zaman kerajaan, terutama terkait dengan politik pernikahan antar keluarga bangsawan. Menurut naskah Babat Tanah Jawi, banyak kasus di mana calon pembelai dari kerajaan saingan tiba-tiba membatalkan pernikahan setelah terkena ilmu penghalang dari pihak yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Dalam masyarakat modern, praktek ini sering dikaitkan dengan dendam pribadi dari mantan kekasih, kecemburuan dari pihak yang ingin menjodohkan dengan orang lain. Maka contoh kasus pada santet ini adalah terjadi di Yogyakarta pada tahun 2020. Sepasang calon pengantin yang sudah merencanakan pernikahan tiba-tiba sering bertengkar tanpa alasan jelas. Bahkan pria tersebut mulai sering mimpi bertemu wanita lain dan merasa tidak cocok lagi dengan pasangannya. Setelah konsultasi dengan seorang kiai, terungkap ada seorang yang menaruh benda pusaka di bawah kursi tempat mereka biasa bertemu. Setelah benda tersebut dibuang dan dilakukan ruqyah, hubungan mereka kembali harmonis. Oleh karena itu, santet penghalang pernikahan merupakan bentuk gangguan gaib yang memanfaatkan kerentanan emosional dalam hubungan asmara. Meski dunia modern mungkin meragukannya, kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa efek psikologis dan sosial dari santet ini sangat nyata. Pendekatan spiritual yang bijak didukung oleh komunikasi sehat antara pasangan adalah kunci untuk mengatasi hambatan gaib dalam pernikahan. Santet al-Ain merujuk pada konsep dalam tradisi Islam tentang bahaya pandangan mata yang disertai rasa dengki atau kegaguman berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif pada orang atau benda yang dipandang.
Santet ini diyakini terjadi secara alami melalui ketakutan mata yang memancarkan energi negatif. Bahkan dalam Islam, santet ini dianggap nyata dan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pengaruh al-ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya itu adalah al-ain. Konsep santet ini telah ada di zaman pra-Islam di Arab dan kemudian diakui dalam syariat Islam. Ibnu Qasim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa al-ain berasal dari pandangan mata serta disertai iri, kekaguman yang tidak diungkapkan dengan kalimat Masya Allah, sifat dengki yang tersimpan dalam hati. Di Nusantara, kepercayaan ini menyatu dengan budaya lokal dan sering disebut sebagai mata jahat atau panah mata. Masyarakat Jawa mengenal sebagai tebak pandang, sementara di Sunda disebut dengan sirah panon. Oleh karena itu, santet ini mengajarkan pentingnya menjaga niat dan ucapan dalam memandang sesuatu. Konsep ini bukan sekedar takhayul, tetapi memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dalam memahami mekanisme al-ain, kita bisa lebih waspada terhadap efek negatif dari pandangan mata sekaligus belajar untuk selalu menyertakan nama Allah dalam setiap kekaguman. Santet pemisah adalah salah satu bentuk ilmu hitam atau black magic yang digunakan untuk memutuskan hubungan antara dua orang, baik itu suami istri, kekasih, sahabat, maupun rekan bisnis. Berbeda dengan santet biasa yang bertujuan menyakiti atau membunuh, santet pemisah bekerja dengan cara menanamkan energi negatif untuk menimbulkan pertengkaran, kebencian, dan kesalahpahaman hingga hubungan tersebut hancur. Praktek ini seringkali melibatkan ritual tertentu, penggunaan benda pusaka, atau mantra-mantra gelap. Santet pemisah telah lama dikenal dalam tradisi mistik Nusantara, terutama dalam budaya Jawa, Bali, dan Sunda. Keberadaannya dipercaya muncul seiring dengan praktik okultisme yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti balas dendam, iri hati, atau keinginan menguasai seseorang. Beberapa catatan antropologis menyebutkan bahwa santet jenis ini awalnya dipraktek oleh dukun atau tukang sihir yang melayani permintaan jahat orang-orang tertentu. Salah satu contoh nyata santet pemisah terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2015, di mana seorang istri mendatangi dukun karena ingin memisahkan suaminya dari wanita lain. Sang dukun kemudian memberikan ritual khusus, termasuk memakai boneka yang diikat dengan benang hitam serta membaca mantra pemisah. Beberapa minggu kemudian, hubungan suaminya dengan wanita lain mulai renggang, hingga akhirnya berpisah. Namun, efek sampingnya, sang suami mengalami gangguan kesehatan misterius yang dinyatakan oleh paranormal diyakini sebagai akibat dari energi negatif santet tersebut. Oleh karena itu, santet pemisah merupakan salah satu bentuk gangguan gaib yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, dampak psikologis dan sosialnya bisa sangat nyata. Santet mahabbah atau dikenal dengan sebagai pelet adalah bentuk ilmu gaib yang bertujuan untuk mempengaruhi perasaan seseorang agar jatuh cinta atau terikat secara emosional kepada si pemakai. Berbeda dengan santet biasa yang bersifat merusak, pelet mahabbah bekerja dengan memanipulasi energi alam dan batin korban sehingga timbul rasa rindu, ketergantungan, atau hasrat yang tidak wajar. Praktek ini seringkali melibatkan mantra, ritual khusus, atau penggunaan media seperti foto, pakaian, atau benda pribadi korban. Pelet mahabbah telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa dan Bali, di mana ilmu pengasih digunakan sebagai tujuan, mulai dari politik hingga percintaan. Dalam tradisi ilmu Nusantara, pelet juga dikaitkan dengan amalan tertentu yang memandukan doa, Al-Quran, dan wirid khusus. Namun ketika digunakan dengan niat buruk atau tanpa izin korban, praktek ini masuk ke dalam kategori sihir haram. Menurut penelitian antropologis, pelet mahabbah awalnya berkembang dari tradisi lisan para dukun dan ahli hikmah, kemudian menyebar ke masyarakat umum melalui ritual-ritual tertentu. Beberapa aliran mistik bahkan meyakini bahwa pelet adalah warisan leluhur yang harus dijaga, meskipun banyak pula yang menyalahgunakannya. Maka contoh kasus santet mahabbah terkenal terjadi di Yogyakarta pada tahun 2018, di mana seorang pria menggunakan jasa dukun pelet untuk mempengaruhi seorang wanita agar mau menikah dengannya. Sang dukun memberikan minyak pelet dan mantra khusus yang harus dibaca setiap malam. Awalnya, wanita tersebut mulai merasa panas dan tidak bisa melupakan pria itu, bahkan hingga meninggalkan tunangannya. Namun setelah keluarga kembali meminta bantuan kepada seorang kiai, terungkaplah bahwa ada energi hitam yang mengikatnya. Setelah dilakukan ruqyah, wanita itu pun sadar dan hubungannya dengan pria pemakai pelet langsung putus. Dalam Islam dan banyak kepercayaan lainnya, praktek semacam ini termasuk perbuatan syirik dan dilarang. Oleh karena itu, lebih baik mencari cinta dengan cara alami dan penuh keikhlasan daripada menggunakan jalan mistik yang beresiko. Santet takhayul adalah bentuk kepercayaan masyarakat tentang ilmu hitam yang sebenarnya lebih berdasarkan pada mitos, sugesti, dan ketakutan kolektif daripada kekuatan gaib yang nyata.
Berbeda dengan santet tradisional yang melibatkan ritual tertentu, santet takhayul muncul dari cerita turun-temurun, prasangka, atau ketidakmampuan menjelaskan suatu peristiwa secara logis. Akibatnya, berbagai musibah, penyakit, atau konflik sering dikaitkan dengan santet, meski tanpa bukti ilmiah atau spiritual yang valid. Santet takhayul berkembang seiring dengan budaya lisan dan kepercayaan animisme dan dinamisme di Nusantara. Masyarakat tradisional sering menghubungkan hal-hal dari luar pemahaman mereka seperti kematian mendadak, gagal panen, atau persetujuan keluarga dengan praktek santet. Padahal banyak dari kasus ini sebenarnya disebabkan oleh faktor alam, psikologis, atau sosial. Menurut penelitian antropologis, fenomena santet takhayul muncul di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan akses kesehatan terbatas. Ketika masyarakat sakit tanpa penyebab jelas, masyarakat lebih mudah menuduh ada orang yang menyantet daripada percaya penjelasan medis. Maka contoh kasus santet takhayul ini terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998, di mana seorang dukun cilik atau anak kecil yang dianggap memiliki ilmu sihir dituduh menyebabkan wabah penyakit di desanya. Warga yang panik kemudian menganiaya anak tersebut sebelum aparat menanganinya. Setelah diselidiki, ternyata penyakit itu disebabkan oleh sanitasi buruk dan keracunan makanan, bukan ilmu hitam. Oleh karena itu, santet takhayul lebih mencerminkan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak dipahami daripada kekuatan magic yang nyata. Santet pembuat kelesuan. Berbeda dengan santet fisik yang berlangsung menyerang tubuh, santet jenis ini bekerja secara halus dengan menyerang aura atau energi batin seseorang. Korban seringkali merasa tubuh berat, malas beraktivitas, atau selalu mengantuk meski sudah cukup beristirahat. Dalam dunia supranatural, santet ini diyakini dilakukan melalui mantra, benda terkutuk, atau pengiriman makhluk halus yang mengganggu, yang menghisap energi korban. Praktek ini sering dikaitkan dengan niat jahat seperti menjatuh pesaing bisnis, membalas dendam, atau melemahkan musuh secara diam-diam. Santet jenis ini telah lama dikenal, di mana ilmu pelet atau teluh tidak hanya digunakan untuk mempengaruhi cinta, tetapi juga melemahkan lawan. Maka contoh kasus pada santet ini terjadi di Surabaya pada tahun 2018, di mana seorang pengusaha properti tiba-tiba mengalami kelelahan kronis selama berbulan-bulan. Ia sering pingsan, hilang fokus, dan bisnisnya hampir bangkrut. Setelah memeriksakan diri ke dokter, tidak ditemukan kelainan medis. Keluarganya kemudian memanggil paranormal yang mengungkapkan bahwa ada tusuk ataupun benda sihir yang dikubur di depan kantornya. Setelah dibersihkan dengan ritual tolak bala, kondisi tersebut berangsur membaik. Santet suara panggilan. Santet ini adalah bentuk ilmu hitam yang menggunakan frekuensi gaib atau bisikan makhluk halus untuk mempengaruhi pikiran korban, membuat mereka mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Suara ini bisa berubah panggilan nama, rayuan, perintah, atau bahkan ancaman yang bertujuan untuk mengontrol, menakuti, atau menyesatkan korban. Dalam dunia paranormal, santet jenis ini diyakini dilakukan dengan memanfaatkan jin atau roh jahat yang diutus untuk berbicara langsung ke telinga batin korban. Efeknya bisa berupa gangguan kejiwaan, ketakutan irasional, atau bahkan tindakan nekat karena korban merasa terus-menerus ditakuti oleh suara tersebut. Santet suara panggilan berakar dari kepercayaan kuno tentang komunikasi dengan dunia roh. Dalam budaya Jawa, praktek ini dikenal dengan semar mesem, di mana dukun bisa menyusapkan bisikan gaib ke dalam pikiran seseorang. Sementara di Sumatera, terutama dalam tradisi Melayu, ilmu ini disebut dengan pakau sarapah, di mana mantra-mantra tertentu digunakan untuk memasukkan suara ke dalam alam bawah sadar korban. Menurut penelitian antropologis, fenomena suara gaib dalam santet sering dikaitkan dengan ritual pemanggilan arwah atau penggunaan benda-benda pusaka yang diisi dengan energi negatif. Praktek ini juga ditemukan dalam kasus-kasus black magic di berbagai belahan dunia, seperti Fono di Siberia. Maka contoh kasus dalam santet ini adalah terjadi di Yogyakarta. Seorang mahasiswi tiba-tiba sering mendengar suara-suara yang memanggil namanya di malam hari, padahal tidak ada orang di sekitarnya. Suara tersebut lama-lama berubah menjadi ancaman, membuatnya ketakutan hingga depresi. Keluarganya lalu memanggil seorang kiai yang mengungkapkan bahwa ada orang yang iri dengan kesuksesannya dan telah mengirimkan jin pengganggu melalui santet suara. Setelah dilakukan ruqyah, suara tersebut hilang tiba-tiba. Jadi tuan-tuan sekalian, santet manakah yang sering terjadi di kalangan tuan-tuan? Dan apakah tuan-tuan percaya akan santet itu? Yuk kita diskusi di kolom komentar.